Waalaikumsalam. Selamat sore. Saya beberapa kali kita laksanakan kuliah di Sabtu. Saya tidak bisa pada kegiatan sehingga saya minta waktunya di waktu kerja ya. Tapi pada prinsipnya kalaupun saya tidak masuk di hari Sabtu Minggu, insya Allah akan saya ganti di waktu yang lain. Kemarin Bu Asriani sudah masuk di pertemuan pertama sama pertemuan keempat. Kemudian Bu Asriani kasih tugas. Ini tugasnya satu tugas 2 orang ya, gitu ya? Iya Pak. Ya Pak. Iya Pak. Jelas sampai suara jelas ya? Iya Pak. Oke. Jadi nanti di mata kuliah ini tentang machine learning, sebenarnya secara umum itu banyak bidangnya kalau di machine learning itu, karena kita sudah ambil di computer vision itu computer vision sudah masuk ya? Sudah Pak, sudah. Ya, computer vision ini sudah ngambil citra, sebenarnya citra di situ ya. Jadi di pembelajaran mesin, di machine learning itu kita akan belajar tentang pemrosesan bahasa alam. Nah, kita bahas ini ya, bahasa alam. Bagaimana memprosesnya ini? Ya. Sebenarnya kalau jadi sebentar kita akan membahas seperti apa itu di learningnya, seperti apa itu di deep learningnya ya. Nanti kita akan bahas seperti apa learningnya, mesti learning. Nifta, tolong di silent itu Nifta. Oke. Kemudian di sini kita bahas khusus di machine learning itu, kita bahas khusus masalah bahasa alam, natural language processing, pemrosesan bahasa alam. Terus nanti di download ya, di referensinya itu ada natural language annotation for machine learning, itu dibuat oleh James Putosky tahun 2012. Dan nanti di situ ada beberapa juga jurnal yang saya kirimkan. Kemudian itu jadi bahan referensi kita untuk mata kuliah machine learning. Terus kita adalah pembahasan kita itu lebih kepada natural language processing. Kalau kita cerita bahasa alam ya, manusia itu kan bahasanya itu bahasanya manusia. Bahasa ya. Bahasa itu ada komunikasi ya. Komunikasi. Ya, kita orientasinya ini kita berkomunikasi sama orang. Bahasa itu outputnya itu apalagi ya, menilai gitu. Banyak ya, kita menilai. Lagi bahasa itu kita membuat keputusan. Keputusan. Lagi ya, bahasa itu kita menganalisis. Banyak ya, bahasa alam manusia itu ya. Jadi pada prinsipnya di pembahasan natural language processing itu bagaimana kita memproses bahasanya manusia ke dalam mesin. Dari bahasa manusia kita proses ke dalam mesin komputer. Itu bahasa alam. Misalkan selama ini manusia itu bisa melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, keputusan itu diambil alih oleh mesin. Tapi lebih kepada teksnya ya. Teks ya. Apakah itu suara? Apakah itu video? Oke ya. Jadi banyak ya. Jadi pada prinsipnya di bahasa alam itu bagaimana kita mentransformasi bahasa sehari-hari kita, bahasa yang kita gunakan sehari-hari kita itu ke dalam bahasa ke dalam komputer.
Dalam berbahasa pun juga terkadang kita menggunakan kata-kata yang lelucon, apalagi kata-kata yang sifatnya akan menimbulkan kemarahan atau kata-kata yang menimbulkan kebencian dan sebagainya. Penilaian-penilaian itu semata-mata selama ini hanya bisa dilakukan oleh manusia. Tapi bagaimana penilaian-penilaian bahasa komunikasi itu bisa ditransformasi ke dalam mesin. Itulah yang dibilang dengan natural language processing, bahasa alam manusia, urusan bahasa. Contoh ya, jadi secara kita dalam sehari itu kira-kira ada berapa orang melakukan postingan, baik itu dari sisi sosial media, di sisi web yang lain, mengupload berita, apalagi mengupload tulisan yang menulis, apalagi banyak hal kira-kira di web itu dalam setiap hari. Kira-kira kita bayangkan ada berapa sekarang jumlah data di website itu ya. Kita juga bisa bayangkan kira-kira sampai hari ini di semua website itu semua orang bahas apa. Banyak hal, orang bahas kriminal, orang bahas kaya, ada yang bahas kemiskinan, ada yang bahas tentang produk, ada yang bahas tentang membahas tentang tempat rekreasi, banyak hal. Kalau kita kategorikan, kalau kita kelompokkan itu kira-kira bagaimana itu? Bahasa manusia itu, kalau saya berkomunikasi sama seorang mahasiswa, seperti tadi saya berkomunikasi dengan yang sedang minum kopi, ya, gitu. Itu kata itu mudah kita menerjemahkan ya. Saya bertanya minum kopi di mana, langsung direspon bahwa itu kemarin kegiatan yang kemarin. Ini karena perkataan itu adalah perkataan yang pertama kalimatnya itu tidak panjang, gitu ya. Kemudian sesuatu yang terjadi, sesuatu memang yang dialami, oke. Sehingga untuk menyusunnya itu, untuk menjawab pertanyaan seperti itu ya tidak sulit ya. Bagaimana kalau pertanyaannya secara bersamaan saya berikan kepada yang minum kopi tadi dalam satu paragraf. Misalkan saya bertanya ke Abdullah Lasahari, saya bertanya, minum kopi di mana? Dia bilang kemarin ada acara, di acara di mana itu ya. Tapi pada prinsipnya itu kalimatnya simpel ya, sehingga dengan mudah mengampuni. Bagaimana seandainya pertanyaan itu dalam satu paragraf dan harus dijawab secara tepat begitu. Inilah kelemahan manusia dalam memahami sebuah teks itu sendiri. Kita bayangkan berapa informasi di web saat ini. Kalau kita misalkan ingin mengelompokkan saja berita terkait dengan kriminal, kira-kira berapa banyak itu. Kita mengelompokkan berita tentang olahraga, kira-kira berapa banyak itu. Ada tetapi kalau kita mengelompokkan itu dalam teks itu, kita akan diperhadapkan pada beberapa masalah. Misalkan masalah bahasa. Mungkin di Indonesia itu orang bilang bola, orang akan cerita bola. Oke. Orang Indonesia akan bilang bola. Orang Inggris orang bilang bal. Orang Jepang bilang boru. Contoh. Kata-kata seperti ini pada prinsipnya mempunyai makna yang sama. Tetapi kalau dalam teks kata-kata ini punya representasi yang berbeda. Coba kita mengetik di Google. Saya mengetik di Google bola. Nah, mungkin itu muncul, kecil sekali kemungkinannya akan muncul kata
bal. Apalagi muncul kata bol. Masalah-masalah ini sehingga menimbulkan sesuatu kesimpulan apa yang harus kita lakukan dalam menganalisis konteks. Saya menulis tentang the web contain. Kalau saya artikan ini adalah web mengandung informasi. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kalau saya mencari, menulis di mesin pencarian Google, saya menulis bahwa web mengandung informasi. Tidak mungkin tulisan ini muncul. Kenapa? Karena kemiripan tulisannya itu tidak mempunyai kemiripan tulisan, tetapi hanya mempunyai kesamaan makna. Jadi itulah latar belakangnya, itulah alasannya kenapa perlu ada pemrosesan bahasa alam. Kenapa bahasa alam itu kita proses? The web contain information in all form of media, including text. Ya, kalau kita lihat di web saat ini, tidak hanya teks, ada juga gambar. Kalau kita perhatikan, ada juga gambar, teks, gambar, suara. Ada juga movie, ada juga song. Suara ini apa yang mengeluarkan bunyi. Berapa teks dalam sehari, berapa gambar, berapa film, apa video, berapa song. Jadi pada prinsipnya teks, gambar, video itu bagaimana memudahkan people untuk memahami konteks. Kita memahami konteksnya. Ketika kita menonton video, kita menonton video, kita akan biasa saja apa maknanya. Tapi dalam sisi lain, kita bisa menerjemahkan sendiri apa sih maksudnya video itu. Nah, saya sebagai seorang manusia bisa membuat ilustrasi, oh video ini kayaknya maksudnya. Kegiatan-kegiatan itu juga bisa kita berikan ke mesin untuk melakukan penerjemahan itu. Jadi bisa jadi mesin bisa menerjemahkan apa maksud dari video itu. Apa sih ketika orang berpidato, kita nonton orang pidato, makna semantiknya sebenarnya apa sih orang berpidato itu dan sebagainya. Kemudian ketika kita mendengar suara, begitu. Melainkan kalau kita mendengar suara, hanya suara dari apa? Hanya suara saja. Suara yang kita mendengar suara yang durasinya selama 1 jam. Ya. Kemudian suara 1 jam ini bayangkan saja dalam 1 jam itu suara kita disuruh buat kesimpulan dengan suara itu. Nah, kemungkinan orang akan dia terjemahkan dulu tadi suara ke dalam teks. Kemudian dianalisa. Kegiatan-kegiatan ini juga bisa diambil alih oleh pemrosesan bahasa alam. Bagaimana gambar, ribuan gambar. Kita ingin mengelompokkan gambar-gambar yang lucu. Kenapa sih gambar-gambar? Kenapa sih kita kelompokkan gambar-gambar lucu? Saya ingin mengumpulkan gambar-gambar yang panas. Kenapa sih? Oh, karena orang suka lihat gambar-gambar panas. Saya ingin banyak hal yang kita lakukan dengan teks pemrosesan bahasa alam. Tapi dalam kuliah hari ini, ya, kita fokus dalam pemrosesan bahasa alam, kita hanya fokus kepada pemrosesan teks. Ini fokus kita ya. Misalkan, kita ingin mengidentifikasi apa sih hubungannya teks sama pemerintah. Oh kita ini, karena saat ini banyak masyarakat itu aktifnya di sosial media anggaplah. Berarti yang menjadi tangkapan kita ini adalah sosial medianya orang. Bayangkan kalau 1 orang yang berkomentar, 200 orang yang berkomentar,
1.000 orang yang berkomentar terhadap sesuatu, anggaplah isunya tentang kenaikan bahan bakar minyak. Ini isunya. Karena tidak kita kumpulkan orang dalam waktu 2 hari atau 1 hari sebanyak 2.000 orang untuk memberikan penilaian terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak. Bisa tidak? Kalau kita mempost ada berita tentang bahan bakar minyak, kemudian dikomentari oleh orang dalam jangka 1 jam, bisa tidak orang mengomentari sampai lebih 2.000, anggaplah sampai 10.000, sampai 10.000. Nah, inilah urgensinya. Mengapa kita harus proses itu X. Kalau dalam hari-hari orang misalkan kita ingin mencari bagaimana responnya masyarakat terhadap kenaikan bahan bakar minyak, bagaimana responnya masyarakat terhadap kenaikan bahan bakar minyak, orang itu akan melakukan survei, yang biasa. Kemudian dia wawancara. Pertanyaannya, berapa orang yang dibutuhkan untuk survei? Ya palingan kalau survei itu ada yang bilang sampling. Ada yang bilang populasi. Populasi masyarakat Sulawesi Selatan, populasinya 1,5 juta, anggaplah. Kita ambil sampling, anggaplah samplingnya misalkan 100, anggaplah 1.000. Diharap 1.000 ini akan mewakili 1,5 juta orang. Dan berapa biaya yang kita butuhkan untuk survei, untuk wawancara. Sekarang aktivitas itu kita tinggal memposting saja di sosial media atau di media online, post tentang kenaikan bahan bakar minyak, tunggu 1 jam kemudian lihat berapa komentarnya, berapa yang like, berapa yang dislike, lagi berapa yang murung marah misalkan. Sehingga kita ingin menangkap melalui komentar. Siapa yang berkomentar? Masyarakat terhadap kenaikan bahan bakar itu. Orang ada bilang, waduh, ini menyulitkan masyarakat. Ini apalagi ada berkomentar. Ini bagus ini harga BBM naik supaya pemerintah bisa mengontrol keuangan negara, contoh. Sehingga dari sekian banyaknya postingan itu kita akan menganalisis. Anggaplah 2.000 dokumen itu, 2.000 postingan itu, 2.000 komentar itu, berapa orang yang penilaiannya negatif, contoh ya, negatif. Bagaimana penilaian positif? Positif atau tidak? Ada orang yang tidak mau menjawab. Ada juga orang, misalnya dia menjawab tapi dia hanya tidak negatif juga, tidak positif, dia netral, anggaplah. Dan lain sebagainya. Banyak kita mengidentifikasi customer, apalagi identifikasi topik. Topik apa? Banyak similar pola, define similarity, mencari kemiripan pola di dalam laporan dokter misalkan. Banyak hal di dokumen-dokumen itu, misalkan di dalam teks analisis rekam medik pasien, kan dalam itu tulisan semua itu ya, ditulis. Jadi kita analisis satu-satu. Kira-kira bayangkan kalau sebuah rumah sakit, anggaplah rumah sakit Wahidin, dalam sehari itu berapa pasien, kemudian dokter kemudian mengetik apa segala macam. Kalau kita hitung selama tahun ini atau 2019 berapa banyak teks itu yang muncul. Banyak yang kita nilai pasiennya seperti apa, dinilai penyakitnya misal, dinilai dokternya, dinilai pelayanannya, dinilai waktu tunggunya, dinilai berapa lama pasien itu ada di rumah sakit, dinilai satu penyakit ini berapa lama penyelesaiannya dari teks-teks seperti itu. Jadi kita bisa menganalisis masalah manufaktur, masalah
government, pemerintah, masalah keuangan, masalah produk, penjualan, masalah apa ini, legal, masalah perawatan, banyak hal, telekomunikasi dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi alasan kita kenapa kita belajar penulisan bahasa. Bayangkan kalau semua ini ada di dalam web, bagaimana cara kita menulis? Ya, jadi pada prinsipnya penulisan bahasa alami adalah informasi yang ada di dalam website, dalam web, baik itu teks, image, movie maupun suara. Tujuannya kita ingin memproses hasil itu ke dalam sebuah pemrosesan. Apa outputnya? Kita akan mendapatkan sebuah informasi. Kalau kita lihat, ya, mengapa sih? Ini biasanya itu kalau kita belajar tentang bahasa, anotasi bahasa, ini orang yang di jurusan bahasa itu pasti belajar tentang ini. Bahasa, anotasi bahasa. Seperti apa sih itu? Seperti apa itu? Misalkan orang belajar tentang sintaks. The study how words are combined to form sentences. Berbicara tentang semantik. Belajar tentang arti bahasa. Belajar tentang morfologi. Berbicara tentang morfologi, semantik, meaning, language. Oke, jadi di morfologi kita belajar kata, belajar prefix, banyak hal ya. Ada orang belajar tentang fonologi, orang belajar tentang bunyi dalam bahasa bunyi-bunyian. Ternyata munculnya pemrosesan ini adalah dari bahasa itu sendiri. Kita ingin menulis, kira-kira orang itu menganalisis, kira-kira orang itu kalau menulis berapa kata penghubung dia gunakan. Berapa kata, apalagi kata sifat yang dia gunakan. Dalam satu paragraf, berapa kata kerja. Apa sih pentingnya saya tahu kalau dia berapa kata penghubung, berapa kata sifat, berapa kata kerja. Apa urgensinya saya tahu itu. Oh, contoh urgensinya supaya memudahkan mengetahui kualitas dari tulisan atau isi dari tulisan dan lain sebagainya. Jadi pada prinsipnya transformasi bahasa Indonesia itu jurusan dari bahasa itu kemudian di komputer itu dikenal juga dengan istilah bahasa alami. Ya, jadi seperti sintaks, semantik, morfologi, fonologi dan lain sebagainya. Bisa kita mengambil judul saya ingin menganalisis teks pada misalkan teks pada berita online. Berita online apa misalkan? www.xy.com. Selalu dari sisi sintaksnya seperti apa, dari semantiknya seperti apa, morfologinya seperti apa. Ini kalau orang yang studi yang di jurusan bahasa. Nah, suatu saat nanti ada kolaborasi penelitian antara jurusan Bapak Ibu yang jurusannya adalah komputer bisa kolaborasinya sama jurusan sastra. Bisa kolaborasi sama jurusan sejarah. Apa hubungannya belajar komputer, belajar sejarah? Di teks itu, di web itu ada juga tentang sejarah. Sejarah gitu ya. Kita ingin mengumpulkan sejarah apa yang terjadi di tahun 1964. Kita ingin analisis ini.
atau dari tahun 1960 sampai 1990. Kita yang analisis sejarah saja, tinggal ditarik saja itu, tinggal kita cari. Oh ternyata kalau kita mau kelompokkan, apa yang kita mau kelompokkan? Kita mengelompokkan sejarah, misalkan berdasarkan sejarah sejarah pendirian perusahaan. Apalagi kelompok apa? Sejarah banyak hal yang kita mau kelompokkan. Sejarah berdirinya apa gitu. Jadi kita bisa kelompokkan dalam satu kali melalui teks di web itu. Dan sebagian kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Jadi selama ini penggunaan bahasa alami itu masih banyak, ya. Selama ini digunakan untuk apa itu? Pemeriksaan bahasa alami. Dia outputnya kemana itu? Sebenarnya banyak ya. Bisa di question answering system. Biasanya itu kalau kita buka web, kemudian kita input ya, kita bertanya tentang menyelesaikan sesuatu. Saya butuh bantuan. Biasa kita direspon itu oleh mesin yang menjawab. Bagaimana mesin mengenali itu? Saat ini orang dia bertanya, dia ingin berkonsultasi terhadap sesuatu. Misalkan saya berlangganan, saya biasa gunakan ini question answer system ini, ada layanan pembelian hosting dan domain. Biasanya komunikasi kita saat ini, biasanya kita komunikasi lewat email dan sebagainya. Jadi terbuka webnya, secara otomatis itu akan merespon, atau di WA juga bisa. Saya ucapkan selamat siang, secara otomatis muncul teks, kami dari sini, apa yang bisa kami bantu. Biasanya itu adalah question answer system. Jadi yang proses adalah bahasa alami sendiri, bahasa alami. Kemudian ada meringkas. Kita disuruh bayangkan saja ada 20 paragraf, ada 20 halaman. 20 halaman kita disuruh meringkas menjadi satu halaman. Bayangkan saja 20 halaman menjadi satu halaman. Ini kalau mesin yang kerjakan kira-kira berapa menit dia bisa selesaikan. Kalau manusia disuruh meringkas 20 halaman menjadi satu halaman, kira-kira berapa hari yang dibutuhkan. Itu juga melakukan summarization. Tinggal tekniknya yang mau dicari, bagaimana tekniknya. Ini juga tinggal tekniknya bagaimana. Ini ini saya ambil di buku referensinya itu ya. Dibuka di bagian halaman depan itu. Ada lagi mesin terjemahan. Ya, kayak Google Translate dan lain sebagainya. Speech recognition, memahami bahasa dalam bentuk suara, memahami bacaannya. Saya berbicara itu secara otomatis mesin merekognisi apa yang Yuyun bicarakan itu dan sebagainya. Kita mengklasifikasikan dokumen. Makanya kalau ada dokumen masuk, ini dokumen surat, ini dokumen apa, ini dokumen apa ini laporan, ini dokumen apa, macam-macam. Kita bisa klasifikasi. Nah, ini dokumen klasifikasi itu biasanya kita ketemukan di mana? Di email. Bisa. Ini spam. Ini harus masuk di spam. Ketika ada berita masuk, sistem dapat ini spam. Apalagi ketika ada informasi, ini adalah sosial media. Ini adalah penting. Contoh, filter-filter seperti itu kita bisa kalkulasi, kita bisa analisis, kita bisa analisis di dokumen klasifikasi. Ini juga akan bertanya bagaimana tekniknya. Tapi pada prinsipnya kalau saya pelajari, pada prinsipnya hampir sama semua. Nanti sebentar kita lihat. Kalau kita lihat, kalau di implementasinya, kalau kita lihat
di implementasinya ini banyak ya. Banyak tadi sudah ada ya, misalnya system. Ya ini juga ya, foreign language reading. Ini misalkan kita menelpon di layanan menelpon layanan yang 112 misalkan. Kemudian ada yang bicara tapi sepertinya bukan manusia, adalah mesin. Tekan 1 untuk bahasa Indonesia, tekan 2 untuk bahasa Inggris dan lain sebagainya. Ini adalah mesin yang menerjemahkan. Correction spelling mistake. Ini typo ya. Ini typo. Find and replace. Misalkan ini banyak misalkan kita ingin ada tumpukan dokumen yang sangat banyak. Tumpukan kata kita ingin mereplace dari kata atau menjadi dan. Jadi kita replace saja dan banyak sekali memahami pembicaraan, meringkas berita, meringkas teks dan lain sebagainya. Oke. Jadi kalau kita lihat skemanya, pemrosesan mesin pemrosesan teks itu, kalau kita lihat, kalau ada teks apapun namanya, baik dokumen dan sebagainya, ini teks ini di-preprocessing dulu. Lakukan preprocessing. Mengapa kita harus preprocessing? Setelah kita preprocessing, kita lakukan pembobotan. Nilai-nilai itu diberi bobot. Mengapa nilai itu perlu? Mengapa itu harus ada fitur extraction? Teks-teks diberi bobot. Mengapa itu? Kemudian kita modeling. Contoh ini. Di sini ada metodenya, ada TF-IDF, ada one head encode, ada count itu menghitungnya. Misalkan saya menulis step of machine learning text. Kalau saya hitung, kata step ini 1, ini juga 1, ini juga 1, ini juga 1, ini juga 1. Text and text. Ini berarti 2. Contoh ya, ini adalah contoh. Berarti dalam kalimat ini, kata yang mengandung step itu ada 1, kata yang mengandung ada 1, kata yang mengandung learning text itu ada 2. Kemudian kita membuat sebuah kesimpulan. Ternyata dokumen ini saya sedang ini ternyata negatif. Bayangkan ini kalimat pertama, kalimat kedua, apalagi kalimat ketiga, apalagi sampai N, tidak terhingga itu N-nya itu satu. Kalau kita hitung satu-satu, tidak ada masalah, bisa. Bagaimana kalau datangnya 1000? Bagaimana kalau datangnya 1 juta? Bayangkan saja itu berapa kira-kira kita membutuhkan waktu untuk menghitung, menganalisis itu teks. Oke. Jadi pada pertemuan kali ini fokus kita adalah di pre-processing teks. Sebelum saya lanjut di processing teks, ada yang bertanya, silakan. Yang bertanya? Ibu Salma? Tidak ada semua. Nur Umaira? Ya, Pak. Ibu Salmawati? Iya, Pak. Ada, Ji. Saya kira tidak Iya, ada. mohon maaf, Pak. Lagi di kuburan ini, Pak. Ada keluarga meninggal. Oke, berikutnya. Ada yang bertanya sebelum kita mulai? Lanjut lagi. Jadi pada prinsipnya bisa difahami ya. Bisa difaham apa sebenarnya yang kita pelajari hari ini. Punya di
poinnya di situ. Jadi mulai sekarang, mulai merancang kira-kira apa kira-kira topik yang sesuai dengan tugas presentasinya. Kalau kita lihat gambar di bawah, dokumen ini, multiple dokumen ini, berbagai macam jenis dokumen ini, kemudian di pre-processing, kemudian kita melakukan analisis. Apa analisisnya? Dia di sini di sini. Kenapa kita melakukan pemrosesan? Saya kasih ilustrasi. Oke, saya kasih ilustrasi. Saya menulis, anggaplah tulisan seperti ini. Saya belajar machine learning. Oke. Saya belajar machine learning. Kenapa kita perlu melakukan pemrosesan? Bisa jadi kata yang kita olah itu masih banyak noise-nya. Ada noise. Noise itu apa? Noise itu ya, kalau suara tidak jelas apa yang diucapkan. Ya, kita menelpon, noise suaranya, noise, gangguan. Kalau di teks gangguannya apa? Misalkan bisa saja dari segi belajari, ini adalah lain belajari. Seharusnya ini adalah belajar. Misalnya kita salah mengetik. Ini ada kata semua hurufnya semua. Ini ada yang pertamanya huruf besar. Ini ada huruf kecil. Dalam teks processing, kalau kita langsung olah ini data, tidak ada masalah, dibolehkan saja. Tapi nanti prediksinya itu rendah, hasil prediksinya. Harus prediksinya itu akan rendah. Kalau kita tidak membersihkan noise-nya. Bagaimana? Bayangkan saja kalau kita sedang menelpon, pas menelpon, tiba-tiba ada motor yang lewat. Motor yang lewat itu, motornya suaranya sangat bising suaranya, besar suaranya. Kira-kira bisa saja itu yang kita dengar itu samar. Ada orang tidak dengar sama sekali karena suara motor lebih besar daripada suara telepon. Ya, pembersihan seperti inilah yang dibilang dengan noise. Nanti sebentar. Jadi pre-processing itu ada tokenization, ada stemming, lemma, ada stop word, dan lain sebagainya. Tapi tidak semua itu text processing diambil ini semua. Jadi karena dia text processing, maka semua teks itu kita harus ini kan semua. Di stem semua, di postaging semua, stop word, ner semua. Tidak semua, tergantung dari konteksnya. Gitu ya. Saya kasih contoh. Saya ingin contoh. Ada tulisan seperti ini. Saya ingin menjadikan hoax menjadi humor. Bagaimana caranya hoax? Anggaplah hoax di sini. Saya cari
saya mau cari contoh, tapi harus bagus contohnya. Saya mau kasih yang mana ya? Tamsir. Halo Tamsir. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Perhatikan ya. Ya, contoh misalkan. Tamsir sudah nikah ya? Alhamdulillah sudah, Pak. Oke, maaf ya saya tanya itu. Iya, enggak apa-apa. Tamsir mempunyai 2 istri. Contoh ya, jangan tersinggung ya. Ini benar atau hoax ini, Tamsir? Hoax itu, Pak. Kalau yang benar 2 anak, Pak. Oh, 2 anak ya. Oke. Iya. Ini kan, sekarang bagaimana caranya ini kita harus jadi humor ini? Pertanyaan pertama dulu. Mengapa hoax itu mau jadi humor? Ini artinya, yang kalau kita menganalisis ya, kalau pertanyaan dasarnya itu adalah, mengapa hoax itu menjadi humor? Tidakkah hoax itu berbahaya? Kalau kita menganalisis, yang paling banyak hoax ini semenjak pandemi misalkan. Semenjak pandemi, ada yang sekitar 2 tahun. 2 tahun. Kalau kita perhatikan, apa yang dihasilkan oleh berita hoax? Bukan, kita tidak cerita bahwa berita hoax menyesatkan, berita hoax membuat orang linglung, berita hoax orang bertengkar, bukan itu ya. Apa yang dihasilkan dari sisi data? Ternyata hoax itu kalau dianalisis, dia menghasilkan apa? Menghasilkan big data yang besar. Oke, kira-kira ada yang tahu data hoax itu kalau dihitung berapa jumlahnya? Ada yang tahu? Ya, orang tidak tahu berapa jumlahnya karena berselewengan itu data. Anggaplah datanya, kita tidak tahu, anggaplah sebanyak 50.000. Ini kalau ada di internet, ini tidak menghasilkan apa-apa. Ya hasilnya saja, apa output yang dihasilkan setelah orang tahu itu hoax. Ya, oh ini hoax, ya sudah. Selama ini kan begitu ya. Oh berita ini hoax. Ya sudah. Pernahkah kita manfaatkan hoax untuk hal yang positif? Nah, contoh. Ini bisa juga diambil judul. Dijadikan hoax, kita kasih jadi humor. Bagaimana caranya kita mau jadikan hoax menjadi humor? Berarti ilustrasi kita itu kita punya 2 contoh ya, saya contoh. Ini kita menganalisis teks. Teks pertama itu tentang, kalau saya buat tabel ya. Ini hoax. Ini humor. Kira-kira, maaf ya Tamsir, adakah yang bisa kasih jadi humor ini? Tamsir mempunyai 2 istri. Ada tidak kata ini bisa jadi humor? Misalkan contoh dari humornya ya, istri semut diinjak gajah. Bayangkan saja kalau istrinya semut itu diinjak oleh gajah. Oke ya. Berarti Tamsir mempunyai 2 istri ini, apa yang kalau kita terjemahkan ini bobotnya ini, berarti di sini itu ada korpusnya. Apa korpus? Korpusnya humor. Banyak sekali teks di sini. Teks. Semua teks humor ya. Teks. Sampai N misalkan. Dari apa yang diparsing? Tamsir itu akan dicek. Jadi tamsir itu akan dicek. Satu-satu tamsir. Adakah tamsir di sini? Di kalimat ini ada tidak? Adakah tamsir di humor ini atau tidak? Oh, hasilnya 0. Apalagi mampu. Adakah mampu di teks ini?
Jadi kalau kita lihat learningnya, biasa lihat begini ya. Anggaplah ini teks, ini namanya tamsil. Adakah tamsil di sini? Adakah di sini? Adakah di sini? Adakah di sini? Gitu ya. Kalau kita lihat learningnya ya, kita lihat learningnya seperti itu. Apa yang diproses di situ? Oh, di sini tamsil. Berarti ada berapa ini? 1, 2, berapa ini? 1, 2, bukan ini ya, ini tidak ya. Ya. Berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti hanya ada 4. Di sini apa? Di sini tamsil, di sini mampu, di sini 2, di sini istri 4. Berarti kalau poinnya mungkin saja di sini 0, mungkin saja di sini 0, di sini adalah 1. Di sini poin. Maka kata tamsil dicocokkan dengan kata di sini. Yang mana ada tamsil. Kalau ditemukan kata istri, maka tampilkan dia. Apa yang berproses? Disinilah fungsinya dia melakukan apa? Modeling. Apa fungsinya modeling? Modeling itu fungsinya untuk mentransformasi. Bisa memaknai, dia mencari yang mana kata yang mirip ini. Kata yang mirip ini di umur sini. Penentuan bobot mas, di sinilah dia. Bisa juga di sini kosinus singular dan lain sebagainya. Ini kita belum masuk ke deep learningnya ya. Ini kita masuk masih di learningnya. Jadi kita akan ketahuan. Oh, ini kalimatnya. Ini dia kalimatnya. Jadi itu namanya kita mentransformasi hoax ke dalam umur. Bisa jadi dibunuh juga itu seperti teman dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya pre-processing itu kita ingin melakukan pembersihan. Pembersihan dari apa? Pembersihan dari noise. Pembersihan dari sini. Bisa tidak langsung diproses tanpa bisa saja, tapi nanti hasilnya pembersihan dari koma, pembersihan dari titik, apalagi pembersihan dari kata penghubung, macam-macam model pembersihan. Oke, ada yang bertanya? Saya Pak. Silakan. Siapa namanya nih? Suharyuni Pak. Oke, salam kenal Suharyuni. Masalah pre-processingnya Pak. Kalau misalnya dalam teks itu apakah ada minimal step pre-processing atau sesuai kebutuhan saja? Jadi misalnya apakah harus ada 2 tahap pre-processing yang harus dilewati atau bisa 1, bisa 2 atau bisa 3? Oke, baik. Terima kasih Suharyuni. Iya, makasih Pak. Oke. Saya ambil kasus ya, saya kasih contoh lagi. Kalau yang banyak, ada masih yang bertanya, kita berdiskusi. Kalau hanya saya yang presentasi, cepat juga saya cepat mengantuk saya. Kalau di dalam kelas kan saya bisa lihat, oh ini yang cantik-cantik, ini yang gagah-gagah. Ini belum mandi, tapi ini harum, ini baca ke dalam kelas. Tapi kalau dalam daring seperti ini, kalau hanya satu arah, agak kesulitan. Kalau ada yang bertanya, bagus kita berdiskusi. Ya. Kemudian pertama, nanti kita jawab sendiri Suharyuni ya. Contoh tadi kasus tentang mengidentifikasi, saya ingin mengidentifikasi tadi teks umur tadi. Dalam stemming itu banyak proses, ada yang kita tokenisasi. Tokenisasi seperti apa ya? Tokenisasi itu ya, kalau di dalam machine learning, mustahil itu sebuah kalimat dalam satu paragraf akan langsung diproses.
Ini sesuatu yang mustahil. Bayangkan saja satu paragraf tulisan, langsung kita cari, langsung kita langsung dianalisis, itu agak sulit, agak mustahil. Sehingga kata itu dilakukan tokenisasi teks hoax humor. Jadi teks hoax humor ini kalau ditokenisasi jangan jadi teks, apalagi hoax, apalagi humor. Jadi dipisahkan ini, dipisahkan satu-satu. Supaya apa? Mengapa perlu dipisahkan? Supaya memudahkan kita, memudahkan mesin dia pelajari, memudahkan mesin dia memahami. Bayangkan saja itu kalau banyak itu langsung diterjemahkan mesin. Pada prosesnya, pada prinsipnya, mungkin dia akan menerjemahkan sesuatu. Dia akan mencari teks. Katakan mesin yang bekerja ya. Mesin yang bekerja mencari teks. Oh ini ada satu. Ini teks, ini juga satu. Ini teks, kata hoax. Saya mencari kata teks. Misalkan teks hoax humor. Misalkan saya menulis tadi, Tamsir punya 2 istri. Ini hoax. Humornya istri semut diinjak gajah. Itu humornya. Tapi apa yang kita analisis dari sini? Mempunyai 2 istri dan 2 anak. Anggaplah begini kalimatnya. Oke. Kalau dalam proses preprocessing ini kata dan ini kita hilangkan. Kenapa dihilangkan kata dan? Karena kata ini tidak mengandung makna. Oke, soal ini ya. Ini dihilangkan. Ini dihilangkan. Apalagi yang mau dihilangkan ini? Punya barangkali. Punya. Ini dihilangkan karena tidak mempunyai makna. Yang punya makna di sini Tamsir, dia ada istrinya, ada 2 dan 2 juga anaknya. Ini kata-kata yang mempunyai makna yang penting. Atau Tamsir punya 2 istri dan atau juga ini dihilangkan dalam teks proses. Sehingga yang diproses itu adalah Tamsir, memang bisa dipahami ya, Tamsir 2 istri 2 anak. Ini proses. Tetapi ada tetapi. Kalau di dalam kita mau terjemahkan teks hoax menjadi humor, ini adalah kata, dan itu adalah kata yang penting. Kenapa penting? Karena kita akan mencari humor yang ada kata dannya, dia menampilkan ada kata dannya, yang ada kata anaknya, yang ada kata 2, bila ada 2 Tamsir. Kalau di dalam kasus ini kata penghubung tidak perlu dibuang, atau dihilangkan, tidak perlu. Karena kata penghubung mempunyai makna di kata output dari humornya. Bayangkan kalau kita mencari sesuatu yang tidak ada kata dannya, bayangkan seperti apa. Jadi pada prinsipnya teks processing itu bisa saja kita lakukan proses ini tidak. Bisa juga semuanya dilakukan. Tergantung dengan keadaan. Oke, soal ini. Iya, Pak. Jawab. Kenapa? Jawab betul belum? Oh, iya, Pak.
Siapa yang bertanya Suharyuni atau bukan? Saya Pak, ya, Suharyuni Pak. Oh, oke. Bagaimana? Ada yang ditanyakan lagi? Sudah ini Pak, sudah lebih mengerti. Oke, jadi pada prinsipnya pre-processing itu kita laksanakan sesuai dengan keadaan. Nanti sebentar saya perlihatkan contoh kasus ya. Saya ini Ya Pak. meneliti tentang teks pre-processing, natural language processing. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama, Suharyuni. Berikutnya, saya kasih contoh. Jadi kalau data yang diperoleh dari hasil crawling itu seperti apa? Saya mau crawling data dari sosial media. Crawling itu menarik data ya, dari web apa saja ya. Jadi crawling itu kita mengambil data dari internet ya, dari website. Data yang diperoleh dari hasil crawling itu pada dasarnya dia belum terstruktur, unstructured. Contohnya masih mempunyai dimensi yang tinggi. Saya sudah jelaskan. Nah, dia masih rumusnya. Misalkan dokumen mempunyai format, ada yang huruf besar semua, contoh ya, ada yang huruf kecil semua, contohnya seperti. Sehingga apa? Perlu kata itu distandarisasi. Ini poinnya ya, distandarisasi. Nah, kalau huruf kecil semua. Kenapa? Supaya mudah olahnya. Ingat ya, jelasan tadi. Ingat ya, bisa tidak kita melakukan preprocessing tanpa preprocessing? Bisa saja. Tapi hasil akhirnya, akurasinya di sini ya, akurasi dari output itu. Bayangkan saja jika kita menganalisis teks ini, kita masih menyertakan koma, masih menyertakan titik, apalagi masih menyertakan ini D, is, this, apalagi A, dan ya, sehingga perlu distandarisasi. Misalkan dari huruf besar semua kita kasih jadi huruf kecil semua. Karena di dalam teks itu dimanai yang berbeda. Contoh W dengan begini. Ini kalau di citra ini dimaknai dengan hal yang berbeda. Kenapa? Kalau kita buatkan skala, kalau kita lihat ini citranya, nanti kalau dilihat citranya, ini mempunyai citra yang berbeda. Oke, ada potongan ini, ada potongan ini, ada potongan ini, ada potongan ini. Ini dia lain juga potongan, lain juga potongan ya, lain juga potongan. Kalau kita lihat dari citra ya, sehingga muncullah berapa pixel ini. Jadi ini hasilnya ini berbeda hasilnya, walaupun mempunyai makna yang sama. Jadi bagaimana caranya supaya bisa dikenali? Kita kasih belajar ini nilai W, bahwa W yang berbentuk seperti ini bisa saja juga sama dengan begini, sama dengan begini. Dikasih diberi pembelajaran untuk memudahkan. Jadi proses ini disebut dengan pembersihan teks. Jadi teks processing itu, pre-processing teks, kata lainnya itu adalah bagaimana kita membersihkan teks dari teks. Oke ya? Oke, kita lanjut lagi. Contoh pertama,
Awal pertama token preprocessing. Misalkan tokenism. Kata yang diolah oleh text processing itu pertama di tokenism. Ini kayaknya sesuatu hal yang wajib ya, kalau di dalam text preprocessing. Misalkan berikut ini terdapat beberapa hal yang harus katain saja ya. Jadi kalau kita tokenism ini kita buat dalam satu kalimat. Pertama berikut. Lagi terdapat beberapa hal yang jadi stringnya ini kita pecah-pecah. Pecah juga begini. Nanti dia membentuk sebuah kolom seperti ini. Paham ya? Dia lakukan tokenisasi. Karena mustahil itu mesin dia langsung membaca. Bisa membaca ini. Kita lihat melakukan googling itu kita tidak menyadari ada proses yang terjadi di belakangnya. Banyak proses yang terjadi di belakangnya. Tapi dia tidak menjadikan satu kalimat ini, tidak. Dia mengambil saja beberapa kalimat yang dianggap penting. Anggaplah contoh, Pajero milik Vanessa Angel. Orang itu kalau akan mencari Pajero milik Vanessa Angel, kira-kira jawabannya apa ini? Akan mencari di Google. Kira-kira jawabannya apa ini? Ada bisa tahu? Probabilitasnya kira-kira apa yang muncul di mesin pencarian? Jangan buka Google ya. Kira-kira yang muncul itu adalah tentang kecelakaan. Oke ya. Tentang apa lagi? Kematian. Ini kemungkinan berita ini yang akan muncul ketika kita melakukan melakukan pencarian. Mungkin namanya suaminya, mungkin namanya anaknya. Tapi kalau kita kemungkinan ini yang paling banyak muncul pencarian. Pertanyaannya, kenapa? Ini tidak ada hubungannya, tidak ada kesamaan mirip katanya, tidak ada yang mirip. Kenapa kecelakaan yang muncul? Inilah yang dibilang dengan hubungan. Hubungan kata ini kalau dikasih gabung bisa menjadi sebuah kata kecelakaan. Contoh. Tapi khusus case ini ya, khusus kasus ini dia. Khusus kasus ini, tidak dengan kasus yang lain. Jadi tokenisasi, fokusin pertama tokenisasi kita memotong string input kata bersama tiap kata yang diusulnya. Jadi kita ada juga orang yang buat begini. Berikut. Ada juga orang buat cara seperti ini. Berikut. Koma. Tiga. Nah. Ini artinya kita memotong input string. Tiga. Ada 51, 2, 3, 4, 5. Ini hanya satu baris. Bayangkan kalau yang dianalisis berapa banyak. Sulit juga ya. Sulit juga ya. Enggak juga sulit ya. Komputasinya lama juga ya. Bisa lama juga, bisa tidak, tergantung dari komputernya. Tergantung dari algoritmanya. Macam-macam ya. Macam-macam. Berikutnya. Nur Wahid Sam. Halo Nur Wahid Sam. Iya Pak. Oke, ternyata kita monitoring ya.
Ini pakai HP atau pakai laptop? Pakai HP, Pak. Oh, pakai HP. Ditulis atau tidak ini, Pak? Alhamdulillah, Pak. Iya. Diingat ya? Iya, Pak. Oke. Saya rasa. Berikutnya kita filtering. Kita filtering itu stop word atau kata lainnya ini stop word removal. Ini kata lainnya. Kalau kita dapatkan kata ini juga sama artinya ya di prosinteks. Menghilangkan kata yang tidak penting. Kira-kira yang mana yang tidak penting dari kata ini? Nur Wahid Sam. Halo Nur Wahid Sam. Iya, Pak. Dari kata ini kira-kira yang mana yang tidak penting menurut kita? Berdasarkan kategori filtering. Yang apanya, Pak? Tarik. Oh, ini jangan kata ini ya. Dan istilah yang ini saja. Ya, dari kata ini kalau kita mau filtering, apa yang perlu dilakukan? Menurut saya pelihara burung ya, tidak ya? Iya, Pak. Oh, pelihara burung, jual burung ya? Iya, Pak, secara burung. Oh, Tetangga, Pak. Oh, tetangga ya? Iya. Oke, Ibu Salmawati. Halo Ibu Salma. Oh, Ibu Salma tadi ya lagi di tempat duka ya. Yang tadi saya kalau gitu. Saya mau cari yang lain. Saya mau manggil Pak Tamsir. Halo Pak Tamsir. Iya, hadir Pak. Tadi kita menyimak atau tidak Pak Tamsir? Siap, nyimak Pak. Oke, sekarang kita ke filtering. Kira-kira kalau kita filtering, kalimat ini yang mana yang masuk dalam filtering? Kalau kita filternya untuk menghilangkan kata-kata yang tidak ini ya Pak, yang tidak penting dalam kalimat ini ya Pak. Iya. Ada hal, kemudian kata yang, oleh, saat. Nah pada saat kita hilangkan itu, maka yang tersaring adalah kata-kata yang dibutuhkan nanti pada saat di proses teksnya. Jadi yang muncul yang penting saja. Hingga kata-kata yang seperti hal yang berdiri sendiri tidak punya arti, kita hilangkan Pak. Ya. Kenapa juga perlu kita filtering? Ini salah satu alasannya untuk memudahkan komputasi. Bayangkan berapa nih? 1, 2, 3. Anggaplah ini dalamnya anggaplah 15 kata. Kalau kita hilangkan sebagian berarti yang diproses oleh pencarian itu adalah ini tidak lagi, ini tidak lagi, ini tidak lagi, ini tidak lagi. Anggaplah harus ini tidak lagi. Berarti sisa berapa? Bisa jadi sisa 10 kata. Oke ya. Jadi ingatlah seperti pertanyaan Suharyuni, filtering itu harus sesuai dengan kondisi keadaan. Hanya seperti apa ya? Berikutnya, stemming. Stemming itu apa itu stemming? Saya bertanya lagi kepada Ibu Rismawati Bambang. Halo Ibu Risma. Pak. Rinduku keren, lama kita trek. Iya Pak, ini lagi ya. Iya, semangat sekali nih Ibu ini. Semangat sekali itu kalau saya mengajar. Iya Pak. Tadi kita menyimak tadi. Iya, yang termasuk juga filtering tadi saya menyimak. Kalau yang stemming saya belum sempat dengar Pak, karena tadi saya rubah, saya berganti ini tadi. Apa namanya? Iya. Oke, Ibu kalau bisa kalau jawab ya, nanti bisa jawab ya. Jadi stemming itu mencari root kata dari tiap kata, merubah kata menjadi kata dasar. Merubah kata menjadi kata dasar. Merubah kata menjadi kata dasar. Jadi yang kira-kira yang seperti apa itu?
di dalam kalimat ini. Merubah kata dari kata dasar, berarti kata dasar yang ada di sini misalnya trapeling, ya begitu Pak ya. Trapel lah. Jadi Iya. jadi apa ini Bu? Ya, Ya traveling ini akan jadi apa ini kalau di STEMI? trapel linknya kalau di steering ini jadi tinggal menghilangkan kata-kata misalnya saat, yang, hal, apalagi Bukan. Lain itu. Baca kalimatnya. Merubah kata jadi kata dasar. Oh Yang iya. mana ini, Bu? Kalau di dalam kalimat ini yang mana itu? Kita harus rubah menjadi kata dasar. Yang berubah kata dasar itu berikut itu dapat berapa berarti berikut terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan pengendara saat hendak traveling naik mobil menggunakan jalan tol. Jadi kata dasarnya yaitu naik mobil traveling naik mobil menggunakan jalan tol ya Pak. Nah, katanya itu. Pokoknya Ibu harus bisa jawab. Kalau tidak jawab, traveling. Bentar, Fauzia, baru saya suruh. Oke. Mana kira-kira nih Bu? Kita cari yang ada kata dasarnya. Kalau kita tidak selesai, tidak jawab, kita tidak pulang ya. Ya Pak. Kira-kira yang mana itu? Kata dasar. Pengendara. Pengendara kata dasarnya itu apa Bu? Kendara Pak. Hah? Kendaraan. Tidak ada Bukan. Kalau kata dasar misalkan trapel, jalan, yang mana itu? Yang mana itu kata dasarnya? Trapel. Oke, travel itu yang mana itu? Travel ya boleh. Iya, kan traveling dari kata trapel dasarnya. Menggunakan juga dengan kata guna, kata dasarnya guna. Iya. Terus apalagi ya? Cuma itu kayaknya Pak. Cuma itu saya. Berapa dari beberapa. Ah, iya. Dapat juga. Dapat. Mana itu dapat tuh? Ini terdapat. Perhatikan, dihilangkan dinya. Apalagi perhatikan. Perhatikan. Perhati ini bukan ini Bu. Lain ini. Iya perhati. Kayaknya enggak ada kata tinggal perhati Pak ya. Perhati itu ada Bu namanya teman perhati. Oke, terima kasih ya Ibu Bambang. Iya siap Pak. Pada prinsipnya seperti itu ya. Jadi para kita melakukan STEMI itu merubah kata menjadi kata dasar. Ada apa lagi itu ya? Kita stop or remove all, kata-kata yang tidak penting tadi ya, kembali ke sini ya. Sekarang ada kata titik, ada kata koma, ada kata titik dua, titik koma, ada kata titik dua, tanda tanya, tanda seru, apalagi? Ini dihilangkan. Mengapa dihilangkan? Ini juga akan dikenali sebagai satu objek. Pernahkah kita melakukan pencarian di Google tanda tanya saja? Ada tidak orang pencarian di Google? Ada orang pencarian tanda titik dua? Pernah Pak. Ada orang pencarian tanda seru? Nah, ini sehingga perlu. Adakah orang melakukan pencarian dengan kata kuncinya dan? Coba cari di Google dengan kata dan. Pernah tidak? Mungkin tanpa disengaja pernah. Atau kata atau. Saya ada mesin pencari Google, saya cari atau. Atau. Inilah mengapa perlu kenapa dihilangkan itu salah satunya juga adalah untuk mengurangi komputasi yang banyak di pencarian query ya. Pencarian. Ya, ada stemming, kemudian ada spelling correction yang memperbaiki bentuk kata. Misalkan yang typo. Tadi ada Fauzia. Halo Fauzia. Fauzia Hamzah. Iya Pak. Maaf. Oke, yang mana kira-kira yang dibilang spelling correction pada kalimat ini? Pada kalimat yang mana Pak?
Yang ini semua. Tadi kita mau pengen menjawab toh. Kita coba jawab ini. Yang mana ini yang spelling koreksi? Kita baca. Kita baca itu ngerti. Iya, kalau spelling correction itu Pak, contohnya traveling, di sini harusnya double L kalau dalam bahasa Inggris. Oh, traveling. Iya, sama seperti spelling Pak, dia double L. Kemudian Lagi kira-kira ya. Apa kira-kira? Tunggu dulu Pak, saya lihat. Kita belum pernah ketemu ya, Fauzia Hamzah ya. Belum Pak. Iya, kita sudah sama hampir 2 tahun tidak pernah kita ketemu ya. Jadi nanti kalau proposal semua di kampus ya. Iya Pak, harus ketemu Pak karena kayaknya susah kalau enggak ketemu dengan dosen Pak untuk diskusi. Boleh. Nanti kita di akhir semester ini kita proposal. Bisa sebelumnya Pak. Bisa sebelum kita mau proposal besok, boleh. Maksudnya ketemunya Pak untuk supaya bisa siap pada saat mau proposal. Oke, saya setiap hari di kampus mau ketemu sama saya. Iya. Boleh. Iya Pak, oke Pak. Kalau saya lihat Pak, kalau saya lihat Pak, enggak ada nih kata yang kalau kata ini, kata yang ini. Kata tunggu Pak. Benar tulisannya atau tidak? Yang mana Pak? Ini. Mari kita lihat yang saya lingkari. Yang saya highlight. Ambulans? Ya. Begitu tulisannya ambulans. Iya, kalau dalam bahasa Indonesia ambulans Pak. Oh, ambulans. Kalau dalam bahasa Inggris harus ambulance. Oh, begitu ya. Iya. Ambulans. Tapi yang tertulis saat ini kalau di situ apa yang tertulis? Biasanya ambulans tambah S. Iya. Oke. Tapi saya tidak tahu apakah ini kata baku Pak. Oh, begitu ya. Dalam Indonesia, iya. Kalau misal. Iya. Kalau kata ini. Misal. Saya tidak tahu kalau dia baku atau kalau misal itu kan hampir sama seperti Pak. Seperti. Iya. Pengucapan kata sepertinya sudah sesuai atau misal itu. Misal atau misalnya. Atau. Tapi kan kalau kita lihat kembali ke misal itu kan dia lebih ke kata dasar Pak. Jadi oh begitu ya. Oke. Bukan tipe Pak. Kalau tipe itu kan kesalahan hurufnya atau ininya. Misalnya misalnya dia harusnya menulis tol itu dia bisa pakai S. Berarti kan salahnya di S-nya Pak, karena dalam bahasa Indonesia harusnya tol enggak pakai S. Itu yang dimaksud dengan tipe kalau menurut saya Pak, spelling correction. Oke. Terima kasih penjelasannya Fauzia. Ya, Pak. Oke, jadi begitu ya. Jadi banyak ya di teks processing itu kita menganalisis ya banyak. Ya, di pertemuan berikutnya kita bahas tentang word embedding. Ini yang kita bahas ya. Ada yang bertanya? Maaf Pak, materinya ada di LMS Pak ya. Apa itu? Materi yang ini? Oke, silakan. Harun, kita pernah ketemu di Mamuju ya? Oke, kasih tampilkan dulu wajahmu yang gagah. Aduh, sayang. Silakan. Ini kan sebenarnya ini ya, sebenarnya ini apa itu ya, kata serapan ya. Kata serapan itu kata yang diambil dalam bahasa asing. Ya. Ini kan traveling ini sebenarnya bahasa Inggrisnya. Ini ada double ya, ada double A, double L ya.
ini yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, sehingga pas masuk ke dalam bahasa Indonesia bermakna menjadi traveling dilakukan L-nya 2, begitu. Tapi pada prinsipnya yang dijelaskan tadi itu sama siapa Fauzia itu, ya dia ingin mengoreksi bahasa Inggrisnya begitu, dengan koreksi itunya. Tapi pada prinsipnya yang typo itu bisa saja kesalahan dalam tulisan, kesalahan dalam tulisan itu sendiri. Bisa saja juga typo itu urutan kata yang ada tanda bacanya, misalnya macam-macam hewan, misalnya ayam, ayam, itik apalagi ya, kambing dan sebagainya. Tiba-tiba di sini saya kambing, unta. Biasanya dia akan memperbaiki, dia akan di sini juga harus ada tanda yang kita tidak simpan tanda komanya. Ya. Nah, dia ada rekomendasi bahwa di sini kamu berikan tanda koma lagi. Ya. Pada prinsipnya yang di Fauzia tadi jelaskan itu yang dia ingin koreksi adalah L-nya, misalkan L-nya yang dia koreksi. Traveling itu dalam bahasa Inggris harus ditambahi dengan L, gitu ya, Harun ya. Itu yang kita maksud ya. Ya, sebenarnya begini ya. Sebenarnya kenapa perlu ada spelling correction? Ya. Iya. Kenapa perlu ada spelling correction? Bayangkan saja kalau kita melakukan pencarian, misalkan saya mencari kata Harun Ashar. Oke. Harun, saya mengetik di Google Harun Ashar. Yang saya maksud itu adalah Harun Ashar, mahasiswa S2 STIM Handayani. Oke ya. Harun Ashar, tapi yang saya tulis Harun Ashari. Ini masuk dalam typo, kesalahan dalam mengetik Harun Ashari. Terkait dengan traveling ini, kita mau hilangkan, mau tambahkan L juga tidak ada masalah. 2 L-nya tidak ada masalah. Mau pakai 1 juga tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Karena tidak mempengaruhi maknanya. Bisa saja juga ketika kita melakukan penulisan traveling, ada pembenaran apakah yang kamu maksud adalah yang ini. Gitu ya. Jadi pada hemat saya, kita mau tambahkan juga L tidak ada masalah. Kita mau tambahkan juga 2L, mau tambahkan 1L juga, pada dasarnya tidak ada masalah. Karena ini kata sudah masuk dalam serapan bahasa Indonesia, yang 2L-nya ini masih serapan dalam bahasa Inggris. Misalkan kata seperti ini. Sistem. Di Indonesianya begini. Begini ya, benar ya? Sistem, begini atau begini? Ya Pak, itu Pak. Begini ya, sistem harusnya Pak kalau secara. Oke ya, sistemnya begini ya, sistem begini ya, begini ya. Ya. Ya, sistem. Kalau bakunya sistem kayaknya Pak. Kalau bakunya gitu. Pak, kita menyebut. Jadi antara fungsi I dengan fungsi Y. Tapi kalau dalam kita menulis sehari-hari, kita menulis makalah dalam bahasa Indonesia, kata ini juga dibolehkan. Tidak ada masalah kita dengan kata ini. Sistem. Atau dengan kata menurut ini juga tidak ada masalah. Sistem. Persisten. Yang tidak benar ya, kayaknya ini yang benar ya, bukan masalah. Persisten. Ini juga boleh. Beda kasusnya kalau saya menulis misalkan menulis lalu
atau begini, jalan ini tipe ini. Karena tidak ada hubungannya antara jalan dengan kill. Nah, ini harus tipenya harus dari tol. Oke, Harun? Halo Harun? Oke, begitu ya dimaksud ya? Oke, mudah-mudahan kita tangkap ya. Tidak ada lagi? Saya Pak. Siapa namanya ini? Humaira Pak. Oke, silakan Humaira. Apakah pre-processing ini sudah Pak, maksudnya sudah kayak step by step atau bisa dipakai secara random, misalnya spelling dulu, stemming dulu, gitu Pak? Tidak ada masalah. Bisa mengambil yang mana dulu, yang mana yang kita mau anggap. Tapi pada prinsipnya apa ini ya? Tergantung, misalkan kata ini, pertama katanya ini yang pertama yang saya lakukan adalah apa? Mau perbaiki dulu tipenya, boleh, tidak ada masalah. Ini tidak ada batasan harus mulai dari mana, tidak ada masalah. Setelah saya perbaiki tipenya, saya perbaiki apalagi yang saya perbaiki tentang hubungan kata Pak. Itu tidak ada masalah. Apapun yang mau dimulai pertama tidak ada masalah. Tapi yang pertama itu adalah ini tokenisasi. Ini biasa. Tapi proses ini juga ini adalah preproses adalah pembersihan itu ya. Apa teks ini, teks cleaning ya. Proses ini yang terjadi di poin di sini. Jadi kalau kita anggap pertama itu bahwa yang saya mau perbaiki pertama itu adalah komanya dulu, hilangkan koma, tanda baca, tidak ada masalah. Kalau kita bahwa yang saya mau perbaiki pertama adalah spellingnya, tidak ada masalah. Yang mana yang kita menganggap yang kita menganggap yang duluan yang kita akan proses. Karena ini adalah proses pembersihan ini, stepnya itu. Oke, Humaira, lagi? Ya, Pak. Terima kasih Pak. Ya. Tanya Pak. Ya, silakan. Ya, apakah pre-processing ini yang tadi Pak, tokenizing, terus filtering, spelling dan apa tadi saat itu dipakai berlaku juga untuk jenis data yang lain, anggaplah misalnya dalam bentuk image misalnya. Lain prosesnya kalau image. Oh iya. Terus lanjut mungkin bisa Pak. Teks itu. Oh begitu Pak ya, jadi berbeda ya, Pak ya? Lain ya, ini untuk proses di teks ini ya. Ini untuk proses di teks ya. Iya, terus untuk pre-processing ini apakah ada algoritma Pak yang khusus dipakai untuk masing-masing proses? Oke, sebenarnya kalau banyak ya, ini ya ada kayak tadi saya tulis di sini tadi. Sebenarnya kalau kita menghilangkan satu-satu sebenarnya agak apa ya? Agak ini ya, yang utama itu yang algoritma itu yang di sini ya. Coba saya cek dulu. Ah ini algoritmanya dia ini. Kalau filtering itu dia ada algoritmanya ini namanya stop list. Ini. Kalau misalkan kalau kita ngolah data, kalau di Python itu kan kita tinggal tinggal memerintahkan saja ya, karena sudah library-nya. Kalau di Word itu misalkan kita tinggal lowercase ada itu ya di Microsoft Word. Kalau kita ngolah datanya di Microsoft Word, di Microsoft Word. Kalau kita mengolah di pemrograman juga ada. Jadi kita tinggal munculkan perintahnya saat itu sudah library-nya. Saya mau filtering. Nah, tinggal secara otomatis semua itu akan jadi seperti itu. Jadi misalkan di Microsoft Word itu, kalau saya ngolahnya ya biasanya kalau saya ngolah itu, data itu saya bawa dulu ke Word dulu semua. Kan di Word itu ada itu, bagaimana merubah teks menjadi besar semua, menjadi huruf kecil semua. Yang pertama, yang huruf pertamanya kata besar, ada itu ya.
lower case, up case itu apa segala macam, ada seperti itu. Tapi kalau di Python itu kita tinggal memerintahkan saja, asal mau pakai stop list kah, mau pakai filtering kah, atau mau tokenizing ini secara otomatis itu. Kalau kita mau apa di pemrograman, kata yang ini, kalimat ini, yang saya mau tokenizing, tinggal diperintahkan saja, langsung secara otomatis dia itu akan terpisah-pisah itu. Algoritmanya. Tapi pada prinsipnya apa ya? Kalaupun algoritmanya, kalau tokenizing ini, kata-kata itu tinggal diurutkan saja, dipisahkan antara satu sama yang lain. Kalau begitu algoritmanya, apakah ada kalimat? Ada. Kalau kalimat, pisahkanlah kalimatnya. Begitu algoritmanya. Tapi yang umum kalau di filtering itu menghilangkan kata yang tidak penting itu kita pakai istilah stop list. Atau ini algoritma ini stop removal. Gitu ya. Secara otomatis. Atau kita juga bisa kalau tidak membuat algoritmanya kalau membuat algoritma sendiri bisa. Kita buat saja satu korpus data, anggap di sini ya. Nah, di sini. Ya, di sini kamus ya, kamus. Misalkan ada dan atau apalagi or, pokoknya semua kata yang kita menganggap biasanya kan dalam satu kalimat ya. Apalagi if, apalagi else, jika. Jadi kata ini, saya kata apa lagi ini yang apa itu seperti yang ada lagi yang. Jadi tinggal kita buat algoritma sendiri. Bagaimana algoritmanya? Jika kata-kata di sini ada di dalam sini, maka perintahkan dia untuk dia remove. Jadi apa yang ada di sini akan dihilangkan di sini. Bisa kita buat algoritma sendiri juga, Pak. Tapi syaratnya kalau kita di Orange, kalau saya pernah belajar Orange juga, ini nama softwarenya ya, nama toolsnya Orange ini untuk analisis data. Ini dikumpulkan datanya itu, data-data apa saja, atau yang ada kata link, misalkan link ya link. Misalnya kita kalau ngambil data itu banyak sekali noise-nya, atau simpan tanda koma, titik 2. Jadi di sini kapan yang ada tanda koma, dia akan menghilangkan, dia akan menerima semua. Jadi jika di dalam kalimat ini ada kata yang ada di dalam sini, maka apa yang terjadi? Kita ingin menghilangkan, remove. Kemudian apa? Ya tampilkan dalam pemrograman, tampilkan hasilnya. Jadi yang tertampil itu tidak ada kata contoh ya, tidak ada kata ini juga tidak ada, ini tidak ada, banyak sekali apa lagi, ini juga tidak ada dan ini juga tidak ada, macam-macam. Itu ya Pak Sari ya. Iya Pak. Boleh satu lagi Pak. Silakan. Baik Pak. Tadi Bapak bilang bahwa ini untuk teks Pak. Apakah ada perlakuan khusus Pak bila dari gambar tadi, tapi dari gambar itu di dalam teks Pak? Ya, itu juga bisa. Apakah perlakuannya gini Pak? Perlakuannya kita harus convert dia ke suatu tipe data karena ada, kalau ceritanya Pak, ini JPEG atau gambar ini di dalamnya ada teks yang tadi Bapak bilang bahwa yang kita lakukan adalah teksnya. Nah, bagaimana dengan gambar yang ada teksnya Pak? Apakah ini bisa berlaku juga atau tidak Pak? Gitu. Tergantung apa outputnya kita mau pengen ini. Kita mau pengen apa ya? Kalau misalkan ya, kita mau analisis teks di gambar. Oke. Saya di sini saja ya, agak gampang menjelaskan. Kita ingin menganalisis begini ya. Anggaplah ini plat motor BD 4413 AK. Oke, ini kan gambar ya. Siapa ini? Ini gambar.
kita ini mau analisis, tergantung analisisnya. Kalau analisisnya itu adalah tujuan akhirnya saya mau analisis teks pada apa, pada mau analisis ini, pengen menganalisis ini, pengen analisis ini, saya mau coba cari dulu hubungannya apa ya supaya bisa menjadi sebuah kalimat. Ini nomor plat mobil ini. Tergantung hasil akhirnya kita mau pengen seperti apa. Kalau kita inginkan seperti yang dijelaskan di text processing, maka perlu kita ada pre-processing text. Ya. Tapi kalau tidak hanya kita ekstrak saja ini saya yang diangkat. Selesai. Ini yang diangkat akan menjadi DD 4413 akar. Misalkan contoh, saya hanya untuk mengambil teks ini untuk mengidentifikasi kendaraan yang lewat. Kendaraan yang lewat. Kalau tujuan akhirnya hanya itu ya tidak perlu lagi melakukan tokenisasi apa, karena proses ini tidak terjadi filtering dan lain sebagainya itu tidak terjadi di image. Kalaupun ada lain juga namanya, misalkan satu angka seperti ini ya. Misalkan angka seperti ini. Tapi pada prinsipnya tergantung dari outputnya. Kita mau outputnya apa ini? Kalau gambar ini misalkan contoh ya, ada foto dokumen. Oke ya. Oke. Anggap ini dokumen. Misalkan saya print screen yang ini ya. Siapa ini Pak? Siapa itu? Saya print screen. Ketika saya print screen ini tulisan, kata-kata seperti ini, saya print screen maka otomatis dia akan menjadi gambar. Benar ya? Ya Pak. Tapi analisis kita itu analisis gambar. Gambar yang kita analisis. Ini. Gambar yang kita analisis. Kalau gambar yang kita analisis, pertanyaan selanjutnya, ini gambar mau diapakan ini? Mau diapakan ini gambar? Dari gambar ini saya mau analisis apanya? Saya mau analisis kata penghubungnya. Berapa kata penghubung yang digunakan? Berarti saya tidak perlu lagi menggunakan istilah apa? Filtering itu tidak perlu saya gunakan. Mungkin saya gunakan filtering, tapi kata-kata penghubung saya tidak perlu gunakan. Karena yang saya analisis itu adalah kata penghubung atau kata sambung atau imbuhan. Kalau saya tak analisis imbuhan, maka apalagi itu? Maka saya tidak perlu lagi melakukan stemming, tidak perlu melakukan proses ini. Jadi tergantung dari apa output yang kita mau dari pekerjaan itu sendiri. Kalau ini yang kita analisis, tidak ada masalah. Kalau kita analisis, karena ini yang, kalau kita mau ekstrak ini, otomatis dari gambar ini kita akan ekstrak semua ini menjadi ini semua. Jadi pada prinsipnya tergantung dari apa, dari outputnya apa. Tapi kalau di sini beda sama proses teks, karena proses yang berjalan pertama itu adalah bagaimana kita menghilangkan dulu, bagaimana kita memproses image-nya. Image yang kita proses, memproses image ke dalam teks. Itu yang kita proses dulu. Setelah terjadi, teksnya sudah terbentuk seperti ini, dalam artian bukan gambar ya, sudah jadi seperti ini, tinggal kita bisa jadi apa? Saya pikir seperti itu. Jadi agak beda prosesnya ya, di image processing. Tapi kalau kita lihat, kalau saya perhatikan ya, di image maupun di teks selalu ada ini. Tapi di image bukan stemming dan lain sebagainya. Ada fitur, ada teks, kemudian fitur X. Ada proses pembersihan ya, proses pembersihan, ada fitur, kemudian kita modelkan. Kita mau dikasih tadi apa itu? Output datanya. Misalkan saya pengen mau modelkan di gambar itu orang yang pakai masker dan tidak. Mask atau bukan mask. Oke. Maka outputnya itu adalah saya mau pengen outputnya ini gambarnya dari banyak gambar, gambar orang segala macam. Ya, tinggal diekstrak yang mana yang pakai masker, yang mana yang tidak.
di fitur ekstraksinya ini yang fungsinya untuk apa? Untuk membedakan yang mana yang teridentifikasi masker, yang mana yang tidak. Kemudian ada kita modelkan saya pakai algoritma apa yang bisa mengenali itu, yang bisa identifikasi gambar itu dan sebagainya. Tapi begitu ya. Baik Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Saya pikir cukup ya. Kayaknya sudah 2 jam ini kita mulai ini. Nanti kita saya itu kalau hari Minggu saya kayaknya enggak bisa. Kalau kita kuliah di hari Minggu sehingga kalau kita hari Jumat kita kuliah, hari Sabtu kemudian hari Minggunya kita cari lagi waktu lain. Ya. Oke. Nanti saya kirimkan ini filenya. Nanti kita baca-baca. Tapi sebagian besar ini saya ambil model ini saya ambil di jurnal itu. Ada yang saya kirimkan di jurnal itu ya. Tinggal baca-baca di situ. Ada model machine learning-nya, ada model deep learning-nya. Nanti sebentar kita akan belajar lagi deep learning seperti apa itu. Nanti minggu depan berikutnya kita akan bahas ini ya. Seperti apa itu word embedding. Bagaimana menghitung itu ya, mematematikakan itu word embedding. Kemudian kita masuk di layernya ya. Setelah itu kita masuk di fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi. Ya, setelah itu ya selesai. Jadi mulai sekarang kita pikir-pikir apa-apa kira-kira yang menjadi tugas presentasinya. Banyak diambil di web itu banyak. Pada dasarnya jangan hanya membaca satu jurnal penelitian, jangan. Usahakan membaca banyak jurnal penelitian supaya ide itu muncul. Saya membaca tentang memproses teks, misalkan ya, memproses teks. Contoh saya kasih ilustrasi kemarin ya. Saya sedang menganalisis ini. Tapi ternyata setelah saya analisis ternyata banyak lemahnya. Di mana itu ya? Ya ini. Saya kemarin saya menulis, kelihatan ya, saya coba membuat model bagaimana menjadikan berita hoax itu menjadi humor ya. Oke ya. Setelah saya simulasi datanya itu begini dia. Contoh ya. Yang ya ada yang lucu juga, ada yang lucu karena tidak sesuai. Aneh-aneh ya. Misalkan makan telur rebus tengah malam dapat mencegah COVID, ini kan hoax. Nah, setelah saya parsing dengan humor, dia akan menjadi gini. Tadi pagi aku bisa makan karena bukan kamu, siang betul makan karena kamu, dan nanti sudah karena kelaparan. Gitu. Sebenarnya yang dia mau cari di sini sebenarnya kata makan ini. Tapi kalau korelasinya yang kita bangun, contoh ya, kita bisa menerapkan konsep korelasi hubungan. Walaupun tidak sama katanya tidak sama, tetapi minimal punya korelasi. Jadi yang punya korelasi itu bisa menampilkan. Kalau seperti ini, kalau analis data seperti ini ya saya tidak perlu menggunakan stock word stemming, tidak perlu. Karena kata dan itu saya sangat memerlukan dalam analisis ini dan sebagainya. Saya coba analisis, dicoba ya seperti ini ya. 35 guru meninggal akibat COVID-19 di Surabaya. Nah ini. Ya ini kata-kata inilah yang dia akan bangkitkan kembali ya. Sesuai dengan kesamaan katanya. Nah, saya di sini hanya mengambil kesamaan kata, tapi tidak menganalisis kemiripan korelasinya ya. Korelasi itu seperti misalkan tapi nanti sebentar kita bahas di word embedding itu ya. Di word embedding itu kita akan bahas tentang korelasi. Seperti apa itu korelasi? Misalkan Indonesia sama Jakarta itu ada korelasinya ya. Karena Indonesia itu adalah ibu kotanya Jakarta. Ya, seperti apalagi ya korelasi itu Cina, Beijing, apalagi. Jadi ketika saya mengetik kata Cina, maka secara otomatis itu kata yang berikutnya itu adalah kata Beijing misalkan. Ya, ada
korelasi seperti itu. Oke, saya pikir cukup ya. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita masuk lagi di hari Jumat. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih pertemuan kita. Sampai kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Mohon maaf kalau ada yang salah, kalau yang kurang. Pak Mary, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di-download di situ ya. Nanti di-download di LMS ya materinya ya. Ya, Pak. Pak.